Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asik. Tambah siang tapi semangatnya masih selalu terjaga. Ini ciri-cirinya teman-teman sekolah Sugar Group sih. Nah, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir pada sesi siang hari ini dan ini apresiasi banget untuk Bapak Ibu semuanya karena tadi belum jam 2 aja sudah pada berdatangan gitu ya. Dan hari ini Bapak Ibu akan melaksanakan sesi mentoring pembelajaran berbasis proyek Merdeka Belajar Sekolah Sugar Group Lampung. Nah, hari ini saya juga nggak sendiri gitu ya, nanti banyak temennya, ada ada 3 teman yang lain gitu. Nah, tapi sebelum itu pingin, selalu sih, apa namanya, semangatnya teman-teman Sugar Group ini pingin saya semarakkan lagi, pingin saya kobarkan lagi gitu ya. Ingin tahu juga responnya Bapak Ibu siang hari ini. Kemarin kan udah pada kirim kanvas gitu ya, kirim kanvas pembelajaran, sudah, apa namanya, mencicipi modulnya PBL. Nah, berarti udah siap untuk berpetualang lanjutan di siang hari ini startnya. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri hari ini semangatnya seperti apa? Kalau semangat banget berarti silahkan ketik 1, tapi kalau semangatnya membara silahkan ketik 2. Yang mana nih? 1 atau 2? Versi Bapak Ibu masing-masing hari ini. Oke. Wah beragam ya, Bu Krisati 2, Bu Laili 1, Pak Dedi 1, Pak Hotman, Pak Habibie 2, Bu Wasia, dan oh Bu Sinta Buria 1, Pak Nugroho 1+2, 3, yang mana itu Pak? Berarti semangat membara banget gitu ya Pak ya? Oke, siapa lagi nih Bapak Ibu? Pengen tahu yang lainnya juga, 1 atau 2? Ini bukan lagu ya? Pak Tommy 2, Bu Suparmi 1+. Gimana ya itu ya? Semangat banget gitu ya? Baranya enggak? Pak Habibie berapi-api, oke Pak. Bu Francisca 2, Bu Iin 1,5, boleh lah, boleh. Bu Sela 1, oke. Intinya adalah hari ini udah pada semangat nih ya Bapak Ibu ya, entah itu yang semangat banget ataupun semangat membara. Semoga jadi apa ya namanya ya, pegangan kita buat di setiap harinya, sama di hari ini karena kita mau ada sesi ngobrol bareng-bareng. Amix juga semangat banget hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita mau mentoring bareng dan ini kita selalu apa namanya, selalu ketemu via Zoom setelah kemarinnya libur ya Bapak Ibu ternyata ya. Mentoring kemarin juga libur dulu, terus habis itu ada mentoring. Ini juga kemarin libur, terus ini mentoring. Jadi ada apa ya, ada nilai plusnya tersendiri nih. Oke, next Mbak Lili. Oke. Kalau ini tentunya Bapak Ibu sudah kenal gitu ya, dan tentunya, kami nantikan juga bagi Bapak Ibu yang belum follow, yuk follow di @kampuspemimpinmerdeka karena setiap harinya ada, apa namanya, tips-tips gitu ya Bapak Ibu ya, buat pemimpin, buat guru yang mau menggerakkan perubahan pendidikan kayak Bapak Ibu ini, gitu. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram-nya @kampuspemimpinmerdeka. Kita akan ngobrol sama siapa aja hari ini, kita akan ditemenin belajar sama siapa aja. Nah ini dia, next Mbak Lili. Nah ini dia teman ngobrol kita siang hari ini. Yang satunya sudah tidak asing ya, ada Bu Lili Nurindasari. Bapak Ibu bisa kontak-kontakan langsung lewat WA-nya karena pasti sudah punya nomornya, juga bisa lewat Instagram-nya di @liliis. Nah, satu lagi juga hari ini yang nanti akan nemenin Bapak Ibu ngobrol ada Kak Ane namanya. Ini dari keluarga kita. Jadi
salah satu yang berkolaborasi dengan Kampus Pemimpin Merdeka untuk membersamai Bapak Ibu adalah komunitas dari keluarga kita yang khusus bergerak ngajakin keluarga-keluarga gitu Bapak Ibu. Jadi nanti selain tentang apa namanya kepemimpinan, tentang pembelajaran di kelas, kita juga akan belajar banyak bersama Kak Ana dengan apa namanya dari sisi keluarga gitu. Orang tua yang kita libatkan di satuan pendidikan kita. Nah, nanti Ana akan juga ngajakin ngobrol kita hari ini. Oke, next Mbak Lili. Nah, ini adalah tujuan kita ngobrol pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pengen merefleksikan bareng-bareng pengalaman belajar pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu di masa lalu gitu ya. Dulu pernah apa namanya belajar dan ngerjain asesmen seperti apa sih kayak gitu. Terus habis itu kita pengen juga menyamakan persepsi pemahaman tentang pembelajaran berbasis proyek. Kemarin kita udah bikin kanvas bareng-bareng, nah itu udah keren itu Bapak Ibu, udah apa punya bekal untuk kita ngobrol hari ini. Nanti kita akan seru-seruan sama Bu Lili. Sharing juga ya, hari ini kita pengen sharing rencana atau kanvas yang kemarin kita bikin, dan yang terakhir nanti kita akan sama Kak Ana berkenalan dengan modul pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan juga akan membangun kesepakatan mentoring gitu. Karena nanti di tanggal 7 hari Selasa ya Bapak Ibu ya, akan mentoring dengan teman-teman dari keluarga kita. Sudah ada tanggalnya, tapi jamnya nanti kita sepakati bersama. Di akhir sesi nanti, setelah sesi ini berakhir, di grup Bapak Ibu, di grup peserta, nanti kami akan bagikan voucher modul utama dari pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Bapak Ibu nanti silahkan ditukarkan, caranya sama ya dengan waktu menukarkan modul PBL waktu itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Next, Mbak Lili. Nah, ini seperti biasa. Kita bangun kesepakatan dulu. Setuju atau tidak, ini kayaknya Bapak Ibu mulai hafal kesepakatannya apa. Kalau setuju, berarti saya pengen bunga hari ini. Kalau setuju, berarti silahkan ketik mawar. Kalau belum setuju, bisa ketik melati. Dan apa sih tambahannya, gitu ya. Kita mawar atau melati nih ya. Nyalakan kamera, gitu ya. Kalau ini biar tambah semangat, bisa menambah keutuhan hadir. Tapi jika tidak stabil, sinyalnya boleh dimatikan Bapak Ibu. Mematikan mic jika sedang belum diberi kesempatan bicara. Raise hand jika hendak bertanya atau mengeluarkan pendapat. Pakai kolom chat untuk bertanya atau berpendapat juga ya. Nanti apabila kita sambil bergantian gitu ya. Aktif dalam diskusi, to the point, menghargai waktu, boleh mencatat jika ada yang penting, dan kita saling menghargai antar peserta. Oke, mawar atau melati nih? Mawar setuju, melati belum setuju. Oh, ini ternyata dari tadi cari emoticon ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Desi mawar, Pak Budi mawar, Bu Endang, Bu Kris mawar, Pak Dedi mawar. Oke, iya Pak Adrisa siap. Oh, sinyalnya kepanasan. Bu Laili mawar. Oke, Bapak Ibu yang lain mawar atau melati nih? Dari tadi ada unsur lagunya sebenarnya, 1 atau 2, mawar melati. Oke, mawar, mawar, mawar. Iya, tidak apa-apa, Bu Neti. Ya, kalau sinyalnya belum stabil, bisa off cam. Ya, oke, mawar lagi, mawar. Oke, siap. Karena banyak yang mawar, nah dengan tadi ada sedikit melati ya, di tambahan mawar, tidak apa-apa. Berarti kita bisa lanjutkan untuk sesi intinya. Gitu ya, Bu Lili ya. Oke. Oke, saya akan langsung panggil Bu Lili aja ke atas panggung, ngajakin teman-teman ngobrol. Oke, silahkan Bu Lili bisa langsung diajakin ngobrol teman-teman semuanya. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu walaupun hanya tatap maya ya, Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat buat Bapak Ibu yang sudah berhasil menyelesaikan modul PBL-nya. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kayak gitu ya. Bapak Ibu sampai benar-benar meluangkan waktu, bahkan yang ada yang sambil ngasuh anak kayak gitu ya, sampai nunggu anaknya tidur kayak gitu ya, untuk menyelesaikan modul ini demi menjaga komitmen belajar yang luar biasa. Keren banget Bapak Ibu. Dan saya sudah menerima kanvas dari Bapak Ibu, isinya tuh keren banget. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya saya ingin ngobrol-ngobrol ya. Sebelum kita ngobrolin tentang kanvas, saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali momen pada saat dulu kita momen ujian itu apa sih yang Bapak Ibu rasakan pada saat Bapak Ibu ada di momen ujian dulu? Coba kita bayangkan pada momen itu rasanya itu seperti apa. Lalu kita coba lihat di sini gambar A dan gambar B. Ini dua-duanya gambar ini tuh ujian Bapak Ibu. Cuman apa ya bedanya gambar A dan gambar B. Jadi apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu saat melihat gambar ini. Silahkan ada yang ingin open mic untuk menyampaikan atau kalau ingin menuliskan di kolom komentar juga boleh. Ujian zaman dulu stres. Pak Budiatno, mungkin open mic dulu Pak. Silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Lili untuk saya mengumpulkan pendapat kalau kita mengalami ujian zaman dulu itu mungkin stres semalaman Bu. Saya rasakan sampai pagi itu panas dingin, begitu mau ujian, ketika sudah ujian baru plong. Nah, tapi nggak jarang juga saya itu kalau setelah ujian itu terus sakit. Itu nggak tahu efeknya dari mana, itu saya juga mungkin ngedrop itu ya. Mungkin. Iya. Itu saja Bu Lili. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dulu kalau misalnya ujian itu suka stres dan dulu tuh ujian itu nggak cukup sehari 2 hari, 1 minggu. Saya suka stres 1 minggu, sama nggak sih Pak? Iya, ini teman-teman juga kalau dulu ujian itu stres malaman. Terus saya A itu gimana maksudnya Pak Hotman? Pak Hotman boleh open mic dulu Pak? Ya Bu Lili, kedengaran Bu Lili? Kedengaran Pak. Kalau saya ya maksudnya seperti yang A ini kan jadi serius dan fokus seperti itu. Jadi biasanya kalau kita itu kan ujian itu sebenarnya udah punya planning gitu untuk belajar, mempelajari semuanya, tapi pada saat hari hanya kok sepertinya kita tidak punya persiapan yang matang gitu. Jadi kita merasa nggak percaya diri gitu. Ini kayaknya tapi itu dulu, tapi sekarang juga karena kita juga ngikut misalnya pelatihan-pelatihan itu kan ada pretest atau post-testnya juga sama sepertinya. Jadi masih terbawa gitu. Jadi bisa nggak ya nanti saya jawab seperti itu. Jadi karena masih pilihan ganda atau masih menyebutkan seperti itu. Jadi bisa punya kekuatan untuk tidak tidur semalaman gitu. Jadi SKS banget gitu. Jadi walaupun sebelumnya kita udah persiapan tapi kita masih tetap nggak percaya diri. Jadi tetap SKS, jadi bisa nggak tidur, besoknya itu habis ujian baru ngantuknya gitu, seperti itu. Jadi ya hasilnya kadang pasrah aja sih gitu. Pas kalau misalnya
bisa atau tidak, karena kan ketika kita persiapan ini belum tentu itu yang keluar kan, seperti itu. Jadi ya tergantung aja. Walaupun kisi-kisinya udah dikasih, ya tetap aja seperti itu. Jadi tergantung keberuntungan juga sih, seperti itu kira-kira Bu Lili. Jadi ya cukup stres lah gitu. Iya, sama Pak. Oke, terima kasih Pak Hotman ceritanya. Sama-sama ya Bu. Saya tertarik dengan komennya Bu Desi. Ya, apa namanya? Kita tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat momen saat dulu ujian itu apa sih yang kita rasakan saat kita berada di sana kayak gitu ya. Nah, terus saya menunjukkan gambar. Ini ada gambar A dan gambar B. Itu keduanya itu sedang melaksanakan ujian. Nah, yang muncul dalam benak Bapak Ibu itu ujian A dan B itu apa bedanya? Nah, Bu Desi mungkin boleh open mic. Ya, halo Bu Lili. Halo Jadi Bu. iya, kalau ujian A ini memang kayaknya dinilai itu memang hanya hasil akhirnya saja ya. Karena kalau dilihat dari gambar ada paperwork-nya, ya tidak peduli bagaimana cara siswa ini mempersiapkan, yang penting saat ujian dia dapat nilai bagus gitu. Sementara kalau B ini di sini ada proses berdiskusi. Nah, otomatis ini ada yang dinilai nggak cuma dari hasil jawaban, tapi dari prosesnya. Nah, ini seperti jadi kalau ingat modul kemarin jadi kayak PBL sebenarnya ini. Jadi semuanya yang dilihat prosesnya dari mulai bagaimana dia menganalisa, mengidentifikasi, mencari solusi, hingga akhirnya mempresentasikan. Nah, ini jadi ujian yang lebih menyenangkan karena anak paham apa yang diujikan sebenarnya, yaitu ya proyeknya dia gitu, dan tampak menyenangkan gitu. Sementara yang A kayaknya kok stres ya, walaupun gambarnya senyum sih. Itu jadi keingat dulu banyak yang bikin contekan itu. Izin ke belakang buat ambil contekan, Bu. Mending diselipin Bu di kotak pensil. Nah, itu saya dulu. Iya, benar-benar. Jadi ternyata dari satu macam ujian itu menghasilkan berbagai macam sifat inovatif anak yang ternyata inovatifnya itu inovatif yang dalam tanda kutip ya. Oke, nah ini kalau misalnya kita ngomongin tentang pembelajaran berbasis learning, ya PBL kayak gitu ya, pembelajaran berbasis proyek, memang ujian A ini tidak sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek kayak gitu ya. Kalau yang B itu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama di modul pembelajaran berbasis proyek. Oke, komen, saya mau baca komen lagi. A, hanya menentukan hasil ujian akhirnya aja. Ya, betul. Jadi, A itu mau anak itu berproses seperti apapun, nilainya itu yang dilihat hanya di hasil akhirnya. Jadi misal kayak tadi Pak Hotman udah kerja keras kayak gitu ya, berusaha mati-matian, kalau besoknya nggak ingat, udah selesai nasibnya Pak Hotman gitu ya. Kalau B itu dari proses, ujian akhir presentasinya sedikit ya. Jadi nilainya itu banyaknya di proses. Jadi setiap proses mendapatkan persentase nilai kayak gitu. Terus komennya Bu Suparni, ujian A itu mengejar nilai, sedangkan B itu ada proses diskusi. Ya, ada proses di setiap tahapannya. Kalau kemarin di modul PBL kan kita sudah belajar tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu ya. Suasana ujian A pada umumnya tidak serileks B. Ya, pada umumnya harap tenang ada ujian. Terus kalau Bu Sinta ujian terlalu serius, ujian B itu berkolaborasi, asik dan menyenangkan. Terus kalau Bu Neti, ujian A itu
merupakan ujian sumatif di mana siswa dinilai dan hasilnya berupa nilai, sedangkan B merupakan contoh dari asesmen formatif yang dilakukan dalam proses belajar, di mana siswa diberikan kesempatan untuk merefleksikan belajar mereka dan dapat menjadi refleksi untuk guru untuk meningkatkan pembelajaran. Komen Bu Neti, saya tertarik. Halo Bu. Halo Ibu, apakah Halo. mendengar suara saya? Mendengar Ibu. Saya ingin tanya, apakah ujian yang model B ini hanya bisa dilakukan untuk formatif atau kita juga bisa menggunakan ujian model B juga untuk sumatif? Saya ingin mendengar komennya Bu Neti. Sebenarnya model B juga bisa digunakan sebagai assessment sumatif juga Bu. Jadi ini juga bisa digunakan atau dilakukan di akhir semester mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya yang B ini bisa formatif juga atau sumatif juga gitu. Yap. Ya, betul. Jadi sekarang, apalagi kalau nanti kita sudah masuk ke kurikulum merdeka ya, bentuk ujian itu bisa lebih beragam, karena kalau kita merefleksikan ujian itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui ketercapaian murid, kayak gitu ya. Kemarin sempat dibahas sedikit di modul kayak gitu ya. Prinsip asesmen itu adalah bagaimana kita bisa memonitor pencapaian anak kayak gitu ya. Dengan begitu kita bisa menentukan treatment apa yang sesuai untuk anak dengan kondisi mereka kayak gitu ya. Dan kalau di akhir sampai akhirnya kita bisa membuat sistem asesmen yang benar-benar menguji pemahaman mereka terhadap kompetensi kayak gitu ya. Jadi di akhir, entah itu ujiannya itu berbentuk proyek atau berbentuk ujian tulis, kayak gitu ya, pastikan ujian itu bisa mengantarkan murid untuk mencapai ke kompetensinya. Kompetensinya itu yang harus kita pegang dulu. Masalah nanti bentuk ujiannya seperti apa, itu adalah teknis yang bisa kita tentukan. Gitu. Oke. Bu Dianita, ujian A tertulis dan hasil yang dilihat kayak gitu ya. Kalau ujian B, diskusi membahas masalah yang akan dicarikan solusinya. Nah, ini yang nanti menjadi spiritnya dari pembelajaran berbasis proyek kayak gitu. Jadi kita berangkatnya dari masalah apa sih yang kita temukan di kehidupan sehari-hari, dan tentunya masalah ini nanti akan diselesaikan bergantung pada kompetensi apa yang mau kita ujikan kayak gitu. Maka solusi-solusi ini adalah hasil diskusi anak-anak, apa sih yang mereka tawarkan untuk menjawab masalah yang sudah mereka temukan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Hotman. Pertanyaan atau pernyataan ini. Tapi Bu Lili di kampus juga masih seperti itu. Tes masuk profesi juga masih seperti itu. Sudah dibaca dan dipelajari berbulan-bulan, pas ujian yang keluar bukan yang kita kuasai. Jadinya kalah deh kayak gitu. Nah, ini semoga kedepannya juga bisa menjadi evaluasi ya dengan adanya sistem baru, Merdeka Belajar masuk ke kampus, terus sistem asesmennya yang diatur juga kayak gitu. Semoga semuanya bisa berbenah. Jadi pendidikan di Indonesia itu lebih mengedepankan kompetensinya, bukan sekedar ya itu tadi yang kemarin kan kita sempat mendiskusikan bahwa kita nggak bisa menilai hanya dari satu instrumen kayak gitu ya. Maka kita harus bisa menghadirkan sistem pembelajaran dan sistem asesmen yang menguji berbagai macam instrumen. Oke, next. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan pengalaman. Ini saya kopikan di kolom komentar ya.
Oh, sudah. Oke. Itu sudah dikopikan oleh Kak Rosa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan satu pengalaman pembelajaran dan ujian yang masih Bapak Ibu ingat sampai sekarang. Mengapa Bapak Ibu mengingatnya? Kalau kemarin di mentoring level 0, kita merefleksikan tentang bagaimana sih kita menjadi guru yang baik, kayak gitu ya. Maka kita diajak untuk mengingat guru mana yang masih kita ingat, kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita diajak untuk merefleksikan pembelajaran dan ujian yang bermakna, yang merdeka belajar. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan pengalaman pembelajaran dan ujian yang masih diingat sampai sekarang. Masih ada nggak Bapak Ibu? Silahkan bisa dituliskan melalui Padlet. Ini saya share ya Padletnya ya. Oke, sepertinya masih mengetik. Sambil menunggu ada yang mengetik, ada yang ingin bercerita dulu, sudah mengingat-ingat momen belajar atau momen ujian yang paling Bapak Ibu ingat, silahkan. Ada yang ingin, ya silahkan Pak Nugi. Masih mute Pak. Mic-nya boleh dibuka dulu. Pak Nugi, mic-nya dibuka dulu, Pak. Baik, terima kasih Bu Lili untuk berbagi pengalaman. Tadi kami diminta untuk menyampaikan pengalaman ujian yang paling dikenang Bu ya. Itu terjadi ketika saya kuliah. Pada satu kesempatan ada seorang dosen saya yang memberikan kesempatan ujian dan setiap orang diberi kesempatan untuk open book, membawa sumber belajar sebanyak-banyaknya. Kami boleh diskusi, boleh nyontek dan lain-lain. Yang menakjubkan adalah dari hasil contek-mencontek itu ternyata setiap mahasiswa itu mendapatkan nilai-nilai yang berbeda. Gitu. Jadi termasuk saya, alhamdulillah saya diberi nilai B pun sudah sangat senang karena melihat teman-teman yang lain itu dapat D dan E bahkan. Kenapa begitu? Saya betul-betul pada satu titik tertentu saya menyadari bahwa rupanya dosen saya itu lebih melihat proses, kemudian di lembar jawab itu dia mengamati betul. Ketika ada coretan, itu coretan itu dia teliti, Bu. Jadi teman-teman yang memberikan tip X itu sudah automatically zero. Sementara yang saya, kalau saya salah, saya cuma kasih garis satu kata gitu, saya coret garis, saya garis kesalahan itu, kemudian saya perbaiki. Di situ saya betul-betul menyadari bahwa wah ini luar biasa Pak dosen ini, betul-betul melihat alur pikir kita, memberi kesempatan kita untuk tahu kesalahan kita dan memperbaikinya. Itu nilai yang saya dapatkan dari pengalaman ujian itu Ibu. Dan dosen itu terkenal sebagai dosen killer memang, cuman saya sangat hormat dengan beliau sampai pada akhirnya ada banyak hal yang saya pelajari dari cara pikir beliau. Jadi sangat jarang beliau memberikan ujian berupa multiple choice. Jadi dengan istilah sekarang saya sangat salut ketika beliau itu mengenalkan apa yang namanya sekarang mungkin terkenal dengan namanya open minded question, seperti itu. Jadi itu saja Bu. Jadi itu saya ingat terus sampai sekarang. Ya, terima kasih Pak Nugi buat sharingnya. Di sini ada beberapa keyword yang saya ingin underline gitu ya dari pendapatnya Pak Nugi. Yang pertama adalah
proses kayak gitu ya, menilai berdasarkan proses. Terus yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk salah dan mengetahui alur berpikir. Itu apa Betul. namanya, poin yang penting banget kayak gitu ya. Iya, iya, Oke, terima kasih betul. sharingnya Pak Nugi. Terima kasih, Bu. Wow, ceritanya menarik-menarik nih. Eh, ternyata teman-teman itu banyak yang cerita tertarik pada saat berkuliah kayak gitu ya. Karena di situ mungkin dosen sudah bisa mengajak kita untuk berpikir. Ada nggak yang mengingat pada saat belajar dulu kayak gitu? Oh, oke. Saya ingin mendengar cerita yang menuliskan guru selalu berkeliling sambil membawa penggaris dan kertas untuk mencatat siswa yang mencontek. Oke, silahkan. Ini siapa yang menulis? Mana tadi? Yang menulis ini Bapak Ibu? Guru selalu berkeliling sambil membawa penggaris dan Saya, kertas. Bu. Iya, silahkan Bu. Siapa? Bu Suparmi. Silakan Bu Suparmi. Terima kasih pada yang saya ingat waktu masih SPG karena saya sekolah pendidikan guru. Jadi waktu itu ulangan itu guru tidak duduk di depan tapi berkeliling mengelilingi anak-anak yang mengerjakan, kemudian membawa penggaris. Nah, penggaris itu digunakan apabila ada anak yang ribut atau mencontek, kemudian diketukkan di meja, bukan di tubuh kita, tapi di meja yang membuat seruangan itu ketakutan. Kemudian kertas yang dibawa itu untuk mencatat anak-anak yang mencontek atau ribut, yang nanti akhirnya nilai si anak tersebut akan dikurangi, misalkan mendapatkan 60 menjadi 50. Jadi saya itu sampai sekarang itu merasa takut kalau sedang mengerjakan sesuatu, kemudian ada orang lain atau ada yang mengawasi, itu jadi tidak tenang. Itu sampai terbawa sampai sekarang ini. Tuh. Masya Allah, sampai ke bawah. Iya, sampai sekarang ini kalau ada tugas atau apa gitu, ada orang yang selalu ngawasi gitu, mana rasanya kayaknya tidak nyaman gitu loh, Bu. Kayak apa, sakit psikisnya itu ke bawah sampai sekarang ya Bu ya? Iya. Ya Iya. sebenarnya kalau bentakan tidak ada, Bu, bentakan tidak ada, cuman kan guru itu Kayak apa ya, bangunan memang rasa aman gitu ya. iya mukanya itu sangar, terus tatapannya itu tajam gitu loh, Bu. Jadi saya tuh ngerasa takut lihatnya. Itu, Iya, Bu. iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Bu Suparmi sharingnya Bu. Sama. Iya, ternyata apa yang kita alami di masa lalu itu secara nggak langsung itu membawa bekasan-bekasan ke kita dan mempengaruhi bagaimana kita bersikap saat ini ya, teman-teman ya. Ini kadang saya merefleksikan banget ya. Saya tuh kadang mikir, apa ya yang saya lakukan, jangan sampai yang saya lakukan itu membawa bekasan luka sampai anak-anak itu gede gitu. Karena kalau dalam Islam itu saya tuh takut yang namanya dosa jariah itu loh Bapak Ibu. Sampai anak-anak yang bisa jadi bawaannya itu mereka sudah berani kayak gitu ya. Sebenarnya anak-anak itu terlahir semuanya pasti berani kayak gitu ya. Terus karena ketemu dengan saya atau dengan perilaku-perilaku saya yang membuat dia nggak nyaman kayak gitu. Terus akhirnya mempengaruhi ke sikap penakutnya dia sampai besar kayak gitu, itu saya takut banget kalau saya dosanya itu saya bawa sampai mati. Termasuk yang kayak gini gitu ya Bu ya, cerita kayak gini. Terus saya ingin mendengarkan cerita juga dari Bu Hera. Bu Hera di sini
momen belajar yang diingat bahasa Inggris diajak langsung ke Candi Prambanan. Bu Hera ada di sini, Bu. Silahkan. Iya, Bu. Terima kasih kesempatannya, Ibu. Apakah suara saya bisa terdengar jelas, Bu? Terdengar, Bu. Oh iya. Jadi pelajaran bahasa Inggris waktu SMP itu benar-benar membekas sampai sekarang gitu, karena dulu sering sekali setiap hari Minggu itu kami diajak ke Candi Prambanan untuk mempraktekkan berkomunikasi langsung dengan turis asing gitu. Jadi kita diberi bekal terlebih dahulu tentang Candi Prambanan. Di lantai utama itu ada berapa candi, kemudian arca di dalamnya itu ada arca apa saja, peran dia sebagai dewa apa, deskripsi secara fisiknya, itu kita benar-benar diberi panduan terlebih dahulu tentang kisah Candi Prambanan. Kemudian hari Minggu kita diajak, ayo kamu cari turis asing, guide mereka, ajak keliling candi, jelaskan tentang candi-candi yang ada di lantai utama ini gitu. Jadi itu benar-benar membekas sekali gitu sehingga sekarang gitu. Seperti itu. Bu Hera guru bahasa Inggris. Bukan. Bukan. Saya Tapi guru. membekas banget ya. Iya, benar-benar, Bu. Dulu mau mengambil jurusan bahasa Inggris nggak berani karena saya SMA-nya kan IPA. Jadi takut kalah sama yang ini saja sih, yang memang dari jurusan bahasa gitu. Jadi nggak ngambil bahasa Inggris malahan. Tapi yang Bu Hera rasakan dari pembelajaran itu bisa nggak mengantarkan ke kompetensi yang akhirnya Bu Hera bisa berbahasa Inggris gitu, misalnya waktu itu kompetensinya apa, Bu, yang mau dituju, Bu? Kebetulan waktu mendaftar di SMA Sugar Group kan memang harus speaking in English, Bu. Jadi akhirnya kemampuan yang dulu sempat terkubur selama kuliah tidak pernah terpakai, ya mudah untuk catch up lagi gitu. Oh, enggak, waktu pembelajaran dulu yang di Candi itu. Akhirnya bisa mengantarkan ke kompetensi berbahasa Inggris atau enggak dengan langsung jadi guide ke turis asing itu? Atau malah banyak yang bolos, saya nggak mau, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kita antusias sekali menanti hari itu, Ibu, karena tidak hanya sekali dua kali gitu. Jadi kita sering diajak ke sana dan bahkan kita ketagihan sendiri, Bu. Jadi janjian dengan teman-teman, yuk kita ke Candi gitu. Kita berusaha ketemu turis, guide langsung, terus sampai berinteraksi, melakukan korespondensi dengan mereka. Bahkan sempat ada yang mengirim undangan pernikahan gitu, walaupun nggak bisa datang ya. Nggak kebayang, Bu, anak SMP datang ke Kanada untuk kondangan gitu kan. Gitu. Jadi kami antusias gitu. Yap. Terima kasih sharingnya, Bu Hera. Iya, terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Ini ada sharing dari Bu Hera yang saya pengen underline juga ya, highlight gitu. Bahwa ternyata ketika pembelajaran itu langsung diajak untuk terjun ke dunianya langsung kayak gitu ya, ke realitasnya kayak gitu, itu ternyata justru lebih menyenangkan kayak gitu ya, dibanding ketika anak-anak itu mendengarkan penjelasan dari guru yang bisa jadi penjelasannya mungkin membosankan dan membuat anak itu nggak paham gitu. Tapi ketika kita langsung diajak gitu ya untuk langsung praktik, ternyata itu justru lebih menyenangkan gitu. Gitu. Terus saya ingin satu lagi, saya pengen baca. Kak Rosa mungkin bisa dibantu, Kak, yang pengalamannya menarik nih. Yang mana ya? Baik, sebentar. Atau dari Bapak Ibu juga ada yang langsung pengen cerita sendiri nih. Di sini ada yang cerita pengalaman waktu SMA ujian ketat sekali, keringat dingin mengucur, apalagi waktu tinggal sedikit. Ini saya ingat banget ya, waktu ujian trigonometri, saya nggak bisa apa-apa soal 40, saya cuma bisa 11 nomor dong. Iya, siapa nih ya? Bu Lili ya, boleh cerita dong Bapak Ibu.
Boleh, silakan. Terus akhirnya ini gimana nih menyelesaikannya, Bapak Ibu yang menceritakan ini nih, ujian waktu SMA. Yang atas nih, sebelahnya Bu Siska. Silakan, ini siapa ya yang cerita? Pak Tommy. Oh, Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Halo, bagaimana Bu? Iya, suaranya masuk Pak. Masuk Bu? Ya. Ini gimana nih Pak? Ini waktu pengalaman ujian apa Pak yang sampai keringat dingin mengucur? Ya biasanya pengalaman ujian waktu SMA biasanya waktu itu Bu, ya namanya zaman-zaman muda, sistem kebut semalam, sehingga persiapannya tidak mendukung untuk menghadapi ujian. Manakala ujian itu waktunya tinggal sedikit, soalnya masih banyak, itulah terasa deg-degan sekali. Gimana caranya, apalagi melihat kawan-kawan di yang lain sudah mengumpulkan, kita belum sendiri, akhirnya keringat dingin itu ya tanpa disadari muncul dengan sendirinya Bu. Itulah momen-momen yang teringat sampai sekarang ini. Untuk itu Iya. itu Bu. Tapi nyaman nggak Pak berada di kondisi itu Pak? Ya jelas nggak nyaman sekali Bu, karena Nggak memang nyaman ya? nggak nyaman Bu. Iya. Oke. Jadi di sini ada kata Pak Tommy yang pengen saya highlight ya, nggak nyaman berada di kondisi yang ujian seperti itu. Nah, Iya. sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi kayak gitu ya. Kita sekarang sudah menjadi guru kayak gitu. Kita ingin menghadirkan perasaan dan pengalaman belajar dan ujian yang seperti apa. Apakah kita ingin mengulang perasaan tidak nyaman, perasaan deg-degan, perasaan keringat dingin mengucur itu kepada murid kita, atau kita ingin merubah itu semua. Nah, saya ingin melanjutkan sharing-nya. Oke, tadi kita sudah sama-sama sharing kayak gitu ya. Satu pengalaman pembelajaran dan ujian yang masih Bapak Ibu ingat kayak gitu. Ada pengalaman yang menarik kayak gitu ya, karena itu benar-benar dipahami kayak gitu ya. Jadi saya tadi kalau boleh menyimpulkan adalah momen pembelajaran dan ujian yang benar-benar diingat itu adalah saat kita diajak untuk tampil langsung, untuk terjun langsung, untuk mempraktikkan langsung, itu pasti akan selalu kita ingat kayak gitu ya. Terus momen saat kita boleh berproses dan boleh salah, itu pasti akan kita ingat juga. Terus momen apalagi tadi, momen yang dinilai prosesnya kayak gitu ya, itu pasti akan kita ingat sebagai pengalaman-pengalaman yang enak kayak gitu ya, dibandingkan ketika momen pembelajaran dan ujian di mana kita hanya dituntut untuk hasil akhir yang bagus tanpa proses kita dilihat kayak gitu. Nah, kita bisa menilai pengalaman mana yang enak dan nggak enak. Nah, sekarang kita menjadi guru dan keputusan ada di kita. Kita ingin menghadirkan pengalaman yang seperti apa untuk murid-murid kita. Nah, next. Kita kan sudah belajar dari modul pembelajaran berbasis proyek kayak gitu ya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, inspirasi apa sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari modul pembelajaran berbasis proyek? Nah, silahkan bisa dituliskan di Padlet. Inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan. Ini saya stop share ya. Boleh
ada yang raise hand dulu untuk bercerita inspirasi apa sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengerjakan modul pembelajaran berbasis proyek? Silakan Bapak Ibu. Siapa yang ingin bercerita? Ada? Ya cerita yuk Bapak Ibu. Oke, Pak Nugi lagi. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Lili. Sebetulnya saya ingin memberi kesempatan buat teman-teman berani menyampaikan lebih awal begitu. Ya Ibu, jadi kalau tadi ada pertanyaan, apa yang saya inginkan dari siswa-siswa kami ketika kami makin menyadari pentingnya pembelajaran berbasis proyek ini adalah saya ingin agar anak-anak saya itu kritis menemukan masalahnya, sesederhana apapun masalah itu. Kemudian dengan caranya dia menemukan jawabannya. Tentunya dengan pendampingan kita, jadi tidak kita lepas. Tadi saya ulangi, jadi anak-anak itu kritis menemukan masalahnya, sesederhana apapun pemikiran dia itu. Kemudian ia harus bisa menemukan jawabannya dengan jalan yang dia siapkan sendiri, tentunya atas pendampingan kita. Itu yang saya inginkan. Singkatnya itu saja Bu Lili. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nugi. Ya, memang kalau teman-teman sudah mengikuti guru penggerak, di situ juga ada modul yang menyampaikan bahwa setiap anak itu sudah memiliki garis kodratnya, gitu ya. Jadi kita sebagai guru diharapkan ya kita memberikan dorongan kepada mereka untuk yaitu tadi ini ya sepertinya. Oke. Inspirasinya menilai dari sisi ketika proses. Ya, Pak Harun dari tadi coba saya pengen dengar suaranya Pak Harun dong, Pak. Halo, Pak. Halo Bu. Halo, Pak. Halo Bu. Pak Harun tuh yang nama ininya Pak Nurah itu ya? Iya Bu. Ya, Pak. Yuk, Pak, apa sih inspirasi yang Bapak dapatkan setelah mempelajari modul pembelajaran berbasis proyek? Iya, ya seperti yang saya tulis Bu. Jadi kan yang ditakutin anak dan orang tua itu kan nilainya jelek. Nah, sementara pengambilan nilai itu mungkin bagi beberapa guru itu masih tertitik berat ketika mid test atau final exam. Sementara kan harusnya nggak seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari ketika belajar dia di kelas saya anak itu duduk datang setiap hari tanpa ada absen sekalipun, tanpa melihat tugasnya, itu bagi saya udah ada nilainya, bukan 0 gitu loh Bu. Ada apresiasi ya Pak ya? Iya, jadi malah saya itu nggak pernah ada final exam, mungkin bisa ditanya teman-teman, ya saya nggak pernah ikutan final exam karena memang nilainya udah diambil per hari dan dari prosesnya, dari proses dan dari pekerjaan yang dia kumpulkan. Kebetulan saya kan ngajar TIK ya. Yep. Jadi ya
kalau di ujian tuliskan kan lucu, anaknya juga bingung mau jawabnya gimana kalau TIK. Jadi ya dari hari-hari itu aja saya kumpulkan. Jadi sama anak-anak juga saya bilang, kamu datang aja tiap hari, nyelenuk duduk atau ikut jawab sekali atau bantuin teman itu udah lulus gitu. Malah kadang ada yang nanya, Pak, nggak ada final exam Pak? Nggak ada. Buat apa? Kamu kerjain yang lain aja, pelajaran lain kan masih banyak. Kan anak-anak pelajarannya ada belasan, Bu. Iya. Dan itu sangat berat kalau bagi saya. Jadi ya buat saya ya itu aja, kalau bisa. Ya kalau memang nggak bisa, kalau memang harus ada minggu khusus untuk pengerjaan ujian, yaitu persentasenya bukan persentase mutlak. Gitu aja sih dari saya. Siap-siap. Terima kasih Pak Harun. Sama Bu Lili. Ini saya tertarik dengan komen ini. Yang ngajar di TK. Ini Bu siapa ya? Saya ingin siswa untuk dapat mengetahui masalah yang dihadapi. Saya mengajar di TK. Itu salah satu tantangan anak-anak untuk berpikir kritis. Nah, gimana nih Bu? Contohnya penerapan di TK setelah mendapatkan inspirasi dari modul pembelajaran berbasis proyek, Bu. Ya, selamat siang. Ya, silakan. Itu dari saya, Bu. Ya, silakan Bu. Ya, selama ini memang kalau TK kan tidak ada ujian ya, jadi memang kami mengupayakan untuk melakukan sesuatu. Kalau yang sekarang disebutnya mungkin project gitu, tetapi memang masih belum anak-anak untuk memilih proyek apa yang mereka akan bawa. Nah, itu tantangan sekali menurut saya untuk mereka bisa melihat masalah yang dihadapi, lalu kemudian bagaimana dia untuk bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kemungkinannya mungkin distimulus atau dipancing dulu dari guru-gurunya untuk anak-anak mau berpikir atau memikirkan apa yang bisa mereka selesaikan untuk masalah yang mereka hadapi. Yap, terima kasih Bu Dianita. Memang salah satu penerapan dari pembelajaran berbasis proyek itu jika memang kondisinya adalah anak TK atau memang anak belum ada kemandirian berpikir, kita sebagai fasilitator bisa memancing mereka untuk berpikir kayak gitu, karena bisa jadi mereka belum memiliki khazanah untuk berpikir kayak gitu ya. Jadi dengan memancing itu jadi anak-anak terbayang kayak gitu, bentuknya nanti akan seperti apa. Oke, karena ini waktunya sudah cukup pendek kayak gitu ya, saya mau langsung lanjut ke next slide ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang inspirasi apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari modul pembelajaran berbasis proyek. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan kembali pembelajaran dan asesmen seperti apa yang ingin Bapak Ibu terapkan di ruang kelas. Setelah akhirnya Bapak Ibu mendapatkan inspirasi dari modul pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu ingin pembelajaran dan asesmen seperti apa sih yang ingin Bapak Ibu terapkan di ruang kelas? Oke, silahkan Bu Asih. Asih, boleh open mic, silakan Bu. Halo Bu Asih. Sepertinya Bu Asih ada kendala jaringan. Oke, saya ingin memberikan kesempatan kepada yang selainnya dulu.
Bapak Ibu ingin pembelajaran dan asesmen seperti apa ya yang ingin Bapak Ibu hadirkan setelah belajar modul ini? Silahkan. Ada yang ingin open mic? Oke, terima kasih Pak Nugi selalu menjadi yang pertama. Saya ingin melakukan pembelajaran yang lebih holistik dan asesmen yang lebih komprehensif. Pak Hotman, saya ingin pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Wah, jos. Dan penilaiannya berdasarkan proses yang dilakukan oleh murid. Dari penilaian guru dan murid. Wah, Pak Hotman, ini nanti kalau sudah dipraktekkan, Bapak harus ceritakan di Temu Pendidik Nusantara. Waduh, saya sudah ajakin Pak Hotman sama Pak Nugi dan teman-teman di sini buat jadi pembicara ya. Bu Nur Laili, pembelajaran yang sesuai dengan dunia siswa dan asesmen yang dilakukan dengan berdasarkan proses yang telah dilakukan. Senang banget lihat refleksinya Bapak Ibu ingin menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan konteks kehidupan anak-anak dan penilaiannya itu dari prosesnya dan yang menilai anak dan guru. Pembelajaran guru di samping atau di belakang, asesmen formatif sesekali sumatif. Ya benar Kak. Pak Budiatno, saya ingin pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Ya, yang paling penting adalah bermakna ya, bukan sekedar menyenangkan tapi ada makna. Siswa dapat berpikir kritis dan menemukan konsep dengan mandiri. Ya, saya jadi ingat ya, dengan pembelajaran berbasis proyek ini, seringkali anak-anak justru bisa lebih mudah untuk menemukan konsepnya, tanpa kita harus berbusa-busa menjelaskan kepada mereka. Iya nggak sih, Bapak Ibu? Ada yang merasakan yang sama nggak? Banget nggak ada yang open mic, nggak ada yang open mic nih, 1 atau 2. 1 dong, saya minta 1 yang open mic. Apa? Ya, Pak Hotman, silakan Pak. Cerita pengalaman aja ya Bu ya. Yap. Kalau di kelas saya kan selama ini anak-anak itu kan cukup stres Bu, sangat-sangat stres. Karena saya itu kan maunya mereka itu paham apa yang dipelajari gitu kan. Nah, jadi mereka itu kalau misalnya ulangan proses atau harian itu juga pasti misalnya kita belajarnya sederhana gitu, sederhana. Tapi nanti kalau pas udah ulangan itu pasti di atas gitu, lebih sulit dan mereka itu tidak akan bisa. Makanya mereka itu kalau misalnya saya bilang minggu depan kita ulangan, ya nggak apa-apa Pak, ulangan pasti kami nggak usah belajar, pasti nggak bisa jawab gitu. Jadi mereka udah tahu. Jadi setiap ujian saya itu pasti nggak ada ini nggak bisa jawab mereka karena levelnya terlalu tinggi seperti itu. Nah, tapi saya mengambil nilainya memang di keseharian. Jadi ketika pun mereka nilainya 30, terus ujiannya juga 30, tapi nanti rapotnya bagus karena saya tidak memakai itu. Saya cuman untuk meningkatkan motivasi mereka supaya belajarnya lebih serius seperti itu. Jadi ya seperti mengerjain sih sebenarnya. Jadi senang melihat anak-anak stres gitu. Seperti gimana itu sih dulu Pak Bu, Hotman tapi kalau malah sekarang itu dulu Bu. Jadi mereka itu kalau udah mau ujian kimia udah nggak usah belajar lah, belajar juga nggak akan bisa, soalnya itu susah katanya gitu. Ya pasti susah gitu. Jadi saya milihnya yang susah-susah Bu untuk soal ujian. Jadi yang kalau memang dia pintar pasti bisa. Tapi kalau yang biasa pasti nggak bisa seperti itu. Jadi saya udah bahasa ini. Jadi mereka ketika mereka stres, Pak, nanti nilai rapot saya gimana? Ya udah nggak apa-apa, berjuang aja, santai aja gitu. Jadi saya bilangnya santai, tapi mereka nggak santai. Tapi ketika di rapot mereka bagus, baru kaget seperti itu. Loh, kok yang dibagi harian itu jelek, kok tiba-tiba bisa bagus?
dari mana ini gitu. Jadi mereka jadi seperti nilai ajaib gitu. Sementara mereka kan banyak penugasan, banyak proyek yang dikerjakan ya, tapi mereka tidak memikirkan itu. Mereka memikirnya nilai ulangan harian dan nilai sumatifnya itu, ujian akhir itu yang jelek ya pasti nilai mereka jelek seperti itu. Jadi sebelum terima rapat itu mereka semuanya stres gitu. Nah, tapi sekarang sudah berubah gitu, nggak seperti itu lagi. Jadi kasihan gitu karena mereka ternyata ketika udah sarjana, udah punya anak, itu trauma yang mendalam gitu. Jadi mereka ketemu saya itu kayaknya sampai anaknya gitu. Nanti kalau kamu misalnya SMA, Pak Hotman masih sana ngajar, jangan sekolah di situ. Nanti sekolah di luar aja seperti itu. Jadi sampai seperti itu gitu. Karena bapaknya trauma gitu seperti itu. Jadi aku jadi berpikir, ih kasihan juga ya, jadi trauma juga anak-anaknya gitu seperti itu. Jadi ya mulai berubah lah seperti itulah, Ibu. Gitu kira-kira Bu Lili. Terus nanti kasih pengumuman. Ini saya mau kasih pengumuman. Pak Hotman udah berubah loh. Yuk anaknya boleh masuk ke Sugar Group ya. Terima kasih sharingnya Pak Hotman. Iya, Ibu. Bu Riris tadi sempat raise hand. Ada, oh ini Bu Ririsnya terlempar. Ya, silakan Bu Riris tadi sempat raise hand. Mau sharing, Bu Riris? Bu Riris sudah terkoneksi suaranya? Belum join Mbak Lili. Oh, belum baru join ya. Oke. Seru banget saya membaca sharingnya Bapak Ibu di Padlet kayak gitu ya. Memang kadang kita mungkin dulu melakukan sesuatu pembelajaran dan asesmen yang tanpa kita sadari itu ternyata membuat bekasan trauma yang cukup dalam kayak gitu ya, sampai akhirnya ingat kalau Pak Hotman masih ngajar di situ, kamu jangan SMA di situ kayak gitu, sampai diingat-ingat seperti itu ya, saking traumanya kayak gitu. Tapi akhirnya saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu ya, walaupun Bapak Ibu sudah mengajar lama kayak gitu ya, tapi Bapak Ibu masih mau belajar dan mengikuti perkembangan zaman kayak gitu ya, karena memang setiap zaman itu selalu berubah dan tantangannya tuh pasti akan selalu berubah. Maka ini salah satu cara kita menyesuaikan sebagai guru untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Salah satu bentuknya adalah dengan pembelajaran dan asesmen berbasis proyek. Nah, saya ingin sharing tentang kanvas yang sudah di-share oleh teman-teman kayak gitu ya. Nah, ini saya sudah melihat beberapa kanvas kayak gitu. Saya ingin minta tolong kepada Bu Desi. Bu Desi mungkin bisa sharing tentang bagaimana sih Bu logika berpikirnya membuat kanvas ini apakah rencana atau pernah Bu Desi lakukan? Silakan Bu Desi bisa presentasikan kanvas ini, Bu. Ya, ini sebenarnya sudah dilakukan, Bu. Jadi di SD 1 ini kami sudah melakukan yang namanya project based learning dari kelas 1 hingga kelas 6. Kalau kelas 6 malah sudah ada personal passion project. Jadi yang seperti juga yang dilakukan sekolah Cikal sebenarnya. Jadi ada passion project mereka yang mereka presentasikan. Kalau dulu sebelum baru di awal-awal COVID dulu malah akhirnya ada semacam ada science fair ya Bu Lili gitu. Jadi dari orang tua datang juga, terus murid dari kelas 1 hingga kelas 5 juga ikut menyaksikan dan mereka menjelaskan dan ikut mencoba dengan segala macam yang alat yang mereka buat. Nah, kalau ini kelas 5 sebenarnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Jadi mereka diminta oleh guru kelasnya dulu untuk melihat sesuai temanya sebenarnya, tapi masalah apa yang terjadi. Misalnya temanya tentang lingkungan hidup. Jadi
masalah apa yang terjadi yang berdampak pada lingkungan hidup di sekitarnya gitu loh. Nah, setelah itu baru mereka mengidentifikasi masalah sudah, lalu baru mencari kira-kira mengapa masalah itu bisa terjadi ya. Jadi dibuat berpikir. Nah, cara mereka menjawab itu bermacam. Ada yang berintegrasi dengan CIT, jadi browsing gitu loh, tentu didampingi oleh gurunya. Lalu ada juga yang melalui teknik wawancara, jadi mewawancarai keluarga di rumah atau tetangga bila ada efeknya dengan tetangga. Setelah itu baru membuat solusinya. Nah, solusinya bagaimana cara mengatasi masalah itu. Nah, ini tentu mereka juga ada sesi diskusi di sekolah, Bu. Kalau saat online, mereka melakukan diskusinya lewat video call bersama gurunya. Ada sesi video call. Ditanyakan tentang proyeknya, perkembangan proyeknya, apa yang sudah pada tahap mana, kesulitannya di mana. Jadi tetap didampingi lewat tanya jawab. Setelah itu baru ada proses uji cobanya, melakukannya. Nah, setelah uji coba tidak langsung presentasi, Bu. Jadi contohnya ada yang kalau di kelas 2 ini membuat makanan tradisional misalnya. Untuk dan apa setelah diuji coba mereka membawa ke sekolah mempertunjukkannya untuk dapat umpan balik, Bu. Jadi ada yang mencoba nyicipin gitu loh. Kalau yang ini prakteknya kalau yang saya lakukan di Canvas ini yang untuk kelas 5, jadi alatnya dibawa ke sekolah untuk dilihat oleh gurunya bagaimana sejauh mana efeknya apa keberhasilannya gitu loh, Bu. Jadi sebelum mereka presentasikan mereka bawa dulu nih hasil uji cobanya gitu loh. Nah, tentu saja tidak hanya umpan balik dari guru, tapi juga guru juga meminta pendapat dari kawan-kawannya. Dan kadang muridnya itu seperti ada yang di kelas 3, mereka berkeliling, jadi mencari umpan balik dari guru-guru mapel yang lain, atau dari guru-guru dari kelas lain, Bu. Jadi banyak sekali input yang mereka dapatkan. Tidak hanya di sekolah loh, Bu. Saat online, mereka melakukannya ke tetangganya, Bu. Jadi mereka membawa hasil proyek mereka, dan meminta tetangganya untuk, termasuk saya juga didatangin, Bu, waktu itu ke rumah, itu didatangi untuk mereka menjelaskan di sekolah sedang ada proyek begini, saya membuat ini, mohon komentarnya bagaimana. Dan untuk tahu bahwa mereka melakukan itu ke tetangga, maka ada dokumentasi. Selain catatan dari tetangga, juga mereka memotret tetangganya sedang memegang hasil proyeknya, semacam itu, Bu. Nah, baru alhamdulillah nih setelah COVID mulai mereda, anak-anak ada yang tatap muka walaupun tidak full ya, Bu ya. Itu mereka melakukan presentasi di situ. Caranya banyak macamnya, Bu. Ada yang presentasi di depan, ada yang membuat iklan lalu ditampilkan iklan itu di kelas untuk ditonton bareng-bareng bersama temannya. Ada yang lewat macam-macam poster gitu. Jadi sebenarnya Kak Lili ini sudah dilakukan sebenarnya di Sugar Group, Kak Lili. Keren banget. Dari mulai apa namanya mengaitkan dengan tema, terus memilih masalah, terus merumuskan daftar solusi, bahkan sampai uji coba, sampai mendapatkan umpan balik kayak gitu ya. Ini keren banget yang sudah dilakukan Bu Desi. Dan suaranya enak banget. Bu Lili, bukan cuma dilakukan oleh saya loh, Bu. Ini tidak akan terjadi tanpa adanya teamwork. Jadi kolaborasi dari pihak pemimpin, yaitu manajemen, lalu juga para guru, tidak hanya guru kelas, tapi guru mapel, dan juga yang paling utama nih ya Bu Lili, apalagi di COVID, orang tua Bu Lili. Ya, Masya Allah sekali. Iya, peran orang tua luar biasa antusias loh Bu Lili. Jadi ini benar-benar dilakukan oleh semua komunitas, gitu Bu Lili. Wah, keren banget. Semuanya mengambil peran sesuai dengan perannya. Semuanya mengambil peran sesuai dengan perannya. Ya, itulah ya. Ya, keren banget apa yang udah Bu Desi lakukan. Kak Rosa, saya boleh sharing satu kanvas lagi nggak, Kak? Iya, silakan Bu Lili. Oke,
Terima kasih untuk sharing kanvasnya Bu Desi, keren banget. Selanjutnya saya ingin tanya ini proyek Bu siapa ya? Bu Sela. Bu Sela ada? Bu, ya ada. Oke. Bu Sela, kalau Bu Sela ini proyeknya apakah ini proyek Ibu atau ini yang membuat juga anak-anak? Silahkan di-sharingkan. Oh iya Bu, oke. Jadi sebenarnya sejujurnya saya ngerjain waktu kanvas itu juga bingung karena saya kan bukan guru kelas ya. Saya konselor, jadi sempat berpikir juga mau nulis apa di kanvas gitu. Terus kalau ditanya itu proyek dengan siswa atau saya sendiri, itu sebenarnya saya sendiri sih Bu. Jadi waktu itu sempat, iya karena online begitu, terus saya menjadi konselor dengan Suaranya agak putus-putus ya. Di teman-teman suara Bu Sela aman nggak? Iya, agak terputus dulu deh. Agak terputus ya. Ya, oke. Sepertinya Bu Sela ada kendala jaringan dan tadi saya sempat menangkap mungkin ini juga hal baru untuk Bu Sela karena Bu Sela adalah psikolog ya kalau di sekolah Bapak Ibu ya. Betulkah? Ada yang bisa membantu konfirmasi? Konselor, Bu. Oh iya, konselor. Oh iya, oke. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita kembalikan ke pembelajaran berbasis proyek ini, bisa saja posisi Bu Sela ini membuat pembelajaran berbasis proyek jika itu pengamatan dari anak-anak juga. Misalnya kayak proyek teman-teman di kelas itu ngeluh belajarnya terlalu banyak kayak gitu atau kita ngantuk kalau di kelas karena waktu tidurnya nggak teratur kayak gitu. Itu bisa disampaikan kepada Bu Sela, terus Bu Sela bisa mendampingi untuk mencari rumusan solusi yang sesuai kayak gitu ya. Kan di sini posisinya Bu Sela bisa kita jadikan sebagai fasilitator atau tim ahli yang mengetahui dari sudut pandang mana nih masalah ini akan kita selesaikan. Lalu kita rumuskan solusi, anak-anak yang merumuskan solusi, terus kita uji coba dan minta umpan balik dari semua yang berkepentingan kayak gitu. Jadi tetap bisa membuat ya Bu Sela ya. Nanti kita bisa melanjutkan sharingnya juga melalui grup kayak gitu ya. Karena sepertinya ini masih seru, tapi waktunya sudah mau habis untuk sharing kita tentang kanvas dan ini nanti kita lanjutkan dibantu dengan Bu Endang dan Bu Nova ya Kak Ocha ya. Kak Rosa. Yes, betul. Oke, terima kasih sharingnya Bapak Ibu. Di sini saya ingin menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek itu pembelajaran dan ujian berbasis proyek adalah pembelajaran yang berangkat dari memahami anak. Jadi dengan kita menghadirkan pembelajaran dan ujian berbasis proyek, kita sedang memfasilitasi setiap keunikan anak gitu. Jadi kita melihat prosesnya, tidak hanya hasilnya, dan kita memanusiakan hubungan dengan anak-anak. Kurang lebihnya itu yang bisa saya pandu hari ini karena bukan saya yang mengajari ya, saya hanya memfasilitasi. Terima kasih buat sharingnya Bapak Ibu, teman-teman kece belajar hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili, Bapak Ibu. Seru banget ya Bu Lili ya. Ini tadi sebenarnya udah ngobrol-ngobrol di belakang juga. Cak ini gimana? Ini kanvasnya bagus-bagus semua. Kalau di-sharingin cukup ya waktunya. Tapi terus akhirnya nanti bisa di-sharingin juga Bu di grup. Nanti kita bisa screenshot juga nanti tuh itu bisa disebarkan luas gitu ya. Karena luar biasa nih. Nah, Bapak Ibu tadi Nuki sempat ngobrol-ngobrol juga sama Kak Rosa gitu tentang temu pendidik Nusantara gitu ya. Nah, pengen tadi Mbak Lili juga sudah ngajakin Bapak Ibu secara terbuka buat jadi pembicara di Temu Pendidik Nusantara. Nah, ini buat start di awal sebelum Temu Pendidik Nusantara karena inspirasinya yang didapat Bapak Ibu, sharingnya Bapak Ibu, terus habis itu tadi kanvasnya Bapak Ibu keren-keren gitu ya. Kalau setelah ini gitu ya, setelah ini Bapak Ibu sudah terbiasa sharing-sharing di sosmed, boleh loh Bapak Ibu ya. Inspirasi hari ini atau kanvasnya tadi gitu ya, di-sharingkan di sosmed gitu, boleh juga di story-nya atau feed-nya atau Facebook-nya gitu ya. Bisa di-tag di @kampuspemimpin-merdeka biar kita repost Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan ini bisa menginspirasi guru-guru sama pemimpin di sana, di luar sana lebih banyak lagi gitu Bapak Ibu. Nanti setelah itu kita siap-siap buat ketemu di Temu Pendidik Nusantara 9 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini teman kita yang satu tadi sudah ngajakin Bapak Ibu sharing. Nah, yang satu lagi ini akan saya naikkan panggung lagi ya untuk ngajakin kenalin sih lebih tepatnya modul pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Ada Kak Ane juga hari ini nanti akan membangun kesepakatan juga ya sama Bapak Ibu kira-kira nanti di mentoring kita sepakatnya di jam berapa gitu. Oke, Ane sudah hadir di sini. Halo, selamat sore Kak Ane. Selamat sore, Kak Rosa. Suaraku sudah jelas, Kak? Di sini hujan deras, khawatir nggak kedengaran? Iya, jelas banget, Kak. Oke, alhamdulillah. Baik, selamat sore Bapak Ibu dari PPMB Sugar Group. Senang sekali saya di sini bisa berkenalan dengan Bapak Ibu gitu ya. Perkenalkan, saya Ane dari keluarga kita. Di sini saya ingin mengenalkan gitu ya mengenai modul pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Ini saya yang share screen atau boleh atau Kak Rosa yang share screen nih, Kak? Kak Ana aja ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu. Di sini ada kontak saya, Bapak Ibu ya. Ane sebagai di keluarga kita saya sebagai koordinator data dan monitoring evaluasi. Lalu di sini ada nomor handphone dan email saya, ada juga Instagram dari keluarga kita ID, barangkali nanti Bapak Ibu ingin kenal lebih jauh gitu ya, apa saja sih yang dikerjakan oleh keluarga kita. Sebelumnya saya jelaskan singkat saja, keluarga kita itu lengkapnya gitu ya, resminya namanya Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Kami yayasan non-profit yang bergerak di bidang pendidikan keluarga, masih sahabatan sama teman-teman kampus Pemimpin Merdeka gitu ya, masih ada di bawah naungan dan didirikan oleh Ibu Najla Shihab, kalau di KPM mungkin sama Mas Bukik ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa keluarga kita ada di sini gitu ya? Kami itu tujuan utamanya sebagai yayasan adalah ingin meningkatkan kapasitas orang tua gitu sebagai pendidik utama dan pertama gitu ya, karena kan orang-orang bilang jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya gitu. Nah, kami ingin menjembatani itu. Nah, kenapa kami ada di program ini gitu ya? Karena untuk bisa meningkatkan kapasitas orang tua, kami nggak bisa bergerak sendirian gitu Bapak Ibu. Kami butuh bisa berkolaborasi gitu ya, utamanya dengan sekolah, itu supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi orang tua. Nah, tapi kami juga menyadari nih Bapak Ibu bahwa sekolah juga mengalami tantangan dan hambatan dalam melibatkan keluarga gitu ya. Seperti ya minimnya kesadaran orang tua bahwa
mereka adalah sebagai pendidik utama dan pertama gitu ya, dan pentingnya untuk terlibat di sekolah anak-anak. Lalu juga mungkin ada persepsi atas relasi orang tua dan sekolah yang transaksional, jadi orang tua inginnya saya bayar anak saya sekolah, lalu pulang-pulang maunya udah pinter gitu ya Bapak Ibu gitu, tanpa orang tua ikut terlibat. Nah, juga yang terakhir adalah tidak ada standar program pelibatan orang tua sebagai acuan. Tadi saya senang sekali mendengar Bu Desi gitu ya, bahwa ada kegiatan yang melibatkan orang tua gitu ya juga, dan itu semoga gitu di Sugar Group memang sudah dipraktekkan gitu ya, pelibatan keluarga. Nah, padahal Bapak Ibu menurut riset gitu ya, orang tua yang terlibat, yang banyak terlibat di kegiatan sekolah gitu ya, anak-anaknya itu prestasinya lebih tinggi Bapak Ibu. Percaya nggak ya? Itu karena sudah ada risetnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk apa sih modul ini gitu? Kami ingin membantu gitu ya para sekolah-sekolah dan seluruh pihak yang ada di sekolah untuk meningkatkan kapasitas sekolah dalam melibatkan orang tua, supaya nanti kami bersama-sama dengan sekolah berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendampingi anak belajar gitu ya. Jadi ketika sekolah sudah tertingkatkan kapasitasnya dalam melibatkan orang tua, kita bisa nih kerja barengan gitu ya, bersama-sama untuk membantu orang tua belajar lagi supaya lebih baik dalam mendampingi anak belajar. Nah, modulnya itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu seperti ini gambaran dari modulnya gitu ya. Jadi judulnya adalah Strategi Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan. Di dalamnya seperti biasa diawali dengan adanya meluruskan miskonsepsi gitu ya Bapak Ibu tentang pelibatan keluarga. Jadi nanti ada yang bentuk video, Bapak Ibu bisa lihat, lalu juga nanti ada yang bentuknya kuis. Setelah itu Bapak Ibu bisa mempelajari beberapa materi. Yang pertama terkait prinsip pelibatan keluarga, lalu juga kegiatan-kegiatan pelibatan keluarga itu ada apa saja gitu ya, praktik-praktik baiknya seperti apa yang bisa dicoba, karena memang tidak ada satu kegiatan yang paling baik gitu ya Bapak Ibu, karena harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan orang tua gitu ya. Lalu tentu yang tidak kalah penting adalah mengenai komunikasi, prinsip komunikasi antara sekolah dengan keluarga. Nah, harapannya dengan Bapak Ibu mempelajari ini, Bapak Ibu bisa mempraktekkan gitu ya pelibatan keluarga dengan lebih baik. Nah, di sini juga saya ingin bersepakat gitu dengan Bapak Ibu, karena setelah Bapak Ibu melaksanakan aktivitas secara mandiri, kita akan ada mentoring bersama para pelatih kami. Itu di sini tanggalnya sudah ada Bapak Ibu di hari Selasa tanggal 7 Juni. Nah, yang belum ada nih waktunya Bapak Ibu. Kira-kira untuk hari Selasa tanggal 7 Juni, Bapak Ibu luangnya itu di pukul berapa? Kegiatannya sekitar 90 sampai 120 menit Bapak Ibu, tergantung nanti diskusinya gitu ya, karena ini inginnya sih lebih banyak diskusi, tanya jawab, berbagi cerita dan praktik baik gitu ya. Jadi kita kasih spare waktu 30 menit gitu. Jadi maksimal 120 menit. Kira-kira nih Bapak Ibu di hari Selasa boleh kasih tahu saya Bapak Ibu luangnya di jam berapa gitu. Apakah mungkin siang gitu seperti sekarang gitu ya, jam 2 sampai jam 4 gitu misalnya, atau lebih siang lagi jam 1 gitu misalnya ya Bapak Ibu. Silahkan boleh saya tunggu di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Krisanti, pukul 14. Apakah Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu yang lain setuju kalau pukul 14? 13.30, baik. Kalau pagi, apakah mungkin, saya khawatir bentrok sih Bapak Ibu kalau pagi dengan kegiatan belajar mengajar. Kalau pagi nggak bisa kayaknya Bu, karena ada final exam di sini. Nah, ya khawatir itu bersamaan dengan PAS ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau gitu di sini sudah banyak yang menjawab di 13.30. Bagaimana kalau kita sepakati saja di 13.30 Bapak Ibu? Bentar ya. Saya tuliskan.
Deal gitu 13. kan. Deal. Oke, siap. Alhamdulillah. Saya deal-deal aja ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi kita akan sepakati di hari Selasa tanggal 7 Juni, waktunya di 13.30 sampai 15.30 Bapak Ibu. Nah, untuk modulnya nanti setelah ini akan di-share kode beasiswanya gitu ya Kak Rosa ya di grup ya, bersama dengan tautan menuju programnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh nanti colek-colek saya kontaknya ya Bapak Ibu. Mungkin saya juga bisa dimasukkan ke grup ya Kak Rosa ya, Iya, supaya bisa setelah langsung ini di-tag nanti ya. betul. Gitu Bapak Ibu. Baik, sampai ketemu lagi nanti di grup ya Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Kak Ana. Jadi saya sekalian izin nanti langsung ajak Kak Ana ke grup ya. Silahkan nanti bisa kenalan sama rekan-rekan yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Wah, langsung sepakat ya di jam 13.30 sampai 15.30. Nah, ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 15:32. Saya berarti langsung saja kirimkan daftar hadirnya di kolom chat Bapak Ibu. Sambil kita menutup, silahkan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadirnya. Namun bila ada kendala jaringan gitu ya, bisa disimpan dulu, nanti kami bagikan lagi di grup ya, bisa langsung diisi nanti di grup. Nah Bapak Ibu sudah sharing ya dua teman kita hari ini, Bu Lili dan Kak Ana. Dan Bapak Ibu pun juga sudah sharing tentang tadi PPL gitu ya, dan kita juga sudah kenalan dengan modul pelibatan keluarga. Nah ini penasaran nih pasti. Habis ini mencicipi modul pelibatan keluarga, di-share vouchernya sama teman-teman pendamping gitu ya. Wah ada keseruan apa lagi ya di modulnya, terus nanti ada keseruan apa lagi juga di mentoringnya gitu ya. Nanti juga masih ada kesempatan ya Bu Lili ya buat cerita kanvas-kanvasnya tadi ya di grup juga. Jadi nanti yang belum cerita tadi silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk sesi pada siang hingga sore hari ini. 120 menit yang luar biasa sama Bapak Ibu. Dan belum 120 menit ternyata. Tapi sudah padat sekali, isinya daging semua Bapak Ibu. Dan sekali lagi gitu ya, Bu Lili, kemudian Bu Endang, Bu Nova, Kak Ana, Kak Rosa, Bu Widya secara terbuka ngundang Bapak Ibu semuanya untuk jadi pembicara di Temu Pendidik Nusantara 9 nanti. Nah, Bapak Ibu ngomong-ngomong besok Jumat kan ada peluncuran ya Bu Lili ya? Yap, kita datang rame-rame yuk. Nah, ada peluncuran TPN nih Bapak Ibu, kenalan terlebih dahulu gitu ya. Nanti insya Allah kami kirimkan juga ya undangannya ke Bapak Ibu, kita besok Jumat. Silahkan jika sudah luang langsung bisa ikutan gitu ya, kayaknya jam 4 sih gitu ya. Insya Allah sudah luang ya, kalau itu sudah pada pulang, sudah pada selesai gitu. Kita bareng-bareng di sana, siap-siap gitu apa yang kita pelajari bareng-bareng di PPMB di Pendidikan Penggerak Merdeka Belajar Super Group ini nanti bisa kita terapkan, kita bisa bagikan di Temu Pendidik Nusantara. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasme yang luar biasa pada siang hingga sore hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, dilancarkan aktivitasnya, tetap selalu jaga semangatnya gitu ya. Karena luar biasa banget kalau melihat teman-teman di sini itu semuanya penggerak yang luar biasa gitu ya, demi pendidikan yang berpihak pada murid. Oke Bapak Ibu, kita tutup sesi pada sore hari ini dan jangan lupa kita foto dulu. Baik ya Bapak Ibu, kita tutup dulu sesi sore hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka kameranya. Oke, komennya kita tahan dulu ya Bapak Ibu, kita foto. Yang foto siapa BTW? Oke, aku juga boleh. Oke, yang ngefoto Kak Rosa. Komennya kita tahan dulu ya. Ya. 1. Ada berapa slide? 2 slide ya? 2, iya. Oke. Pak Nugi juga boleh loh Pak, maskernya dicopot. Atau masih bareng-bareng ya ini ya? Oke.
Kita tahan dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, Bu Desi sudah action. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Beralih ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye. Pak Bu Bagas Ira, senyum hati-hati dong. di jalan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Bagas itu tadi di mana itu? Di ruang TK atau di mana? Terima